Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyani Matuzaro dengan NIM 14014212448 dari Rombel F. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Pertama-tama, saya akan membahas tentang latar belakang BK. Diadakannya bimbingan dan konseling di sekolah dilatar belakangi oleh masalah-masalah yang biasanya timbul di ruang lingkup peserta didik, seperti tuntutan dalam dunia pendidikan, masalah keluarga, kebingungan akan passion, lingkungan bermain, lingkungan masyarakat, bahkan sampai dunia maya sekalipun. Maka dari itu, pemberian nasihat maupun tuntunan jalan yang benar diperlukan oleh peserta didik dalam menyelesaikan masalahnya. Adanya bimbingan dan konseling ini diharapkan mampu mengarahkan peserta didik untuk menjalan di jalan yang benar dan dapat menuntut mereka agar tidak salah langkah. Dengan adanya bimbingan dan konseling pula, peserta didik akan merasa aman dan nyaman karena ada tempat yang bisa dijadikan pendengar juga sandaran bagi mereka saat menghadapi masalah. Dengan begitu, kesehatan mental peserta didik akan selalu terjaga dan mereka dapat menuntut ilmu dengan bahagia. Selanjutnya ada pengertian bimbingan dan konseling. Menurut Suherman, bimbingan merupakan suatu proses kepada individu sebagai bagian dari program pendidikan yang dilakukan oleh tenaga ahli agar individu mampu memahami dan mengembangkan potensinya secara optimal dengan tuntutan lingkungan. Menurut Sukadi dan Kusmawati, bimbingan dapat didefinisikan sebagai proses pemberian bantuan oleh seorang konselor terhadap individu atau sekelompok individu yang dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis dengan tujuan agar individu dan sekelompok individu dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Menurut Willis, konseling merupakan suatu upaya bantuan terhadap individu agar berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyelesaikan diri terhadap lingkungan yang senantiasa selalu memojokkannya. Sedangkan menurut Sukadi dan Nila, konseling merupakan suatu hubungan timbal balik antara dua orang individu, di mana seseorang atau konselor membantu yang lain atau kliennya untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah-masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 111 Tahun 2014, pengertian bimbingan konseling merupakan suatu upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan suatu layanan bantuan yang dilakukan seorang konselor kepada klien atau peserta didik agar peserta didik dapat memahami dirinya sendiri, mengambil keputusan, memahami potensi yang dimilikinya, mengetahui cara mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dimulainya. Selanjutnya ada persamaan bimbingan dan konseling. Persamaannya yang pertama, bimbingan dan konseling sama-sama sebagai proses bantuan yang diberikan pada individu dalam rangka untuk memecahkan, mengarahkan, dan menghadapi sebuah permasalahan. Selain itu, dalam programnya, bimbingan dan konseling sama-sama menemukan tingkah laku dan pribadi yang berbeda-beda. Yang kedua, bimbingan dan konseling sama-sama memiliki tujuan untuk mengembangkan kepribadian, memandirikan individu, dan dapat menuntun untuk mematuhi norma yang berlaku. Menurut Downing berpendapat bahwa persamaan bimbingan dan konseling adalah bimbingan sebagai pelayanan untuk membantu memecahkan masalah secara terorganisasi dan terintegrasi ke dalam program sekolah untuk menunjang perkembangan. Selanjutnya ada pertanyaan mengapa guru membimbing. Yang pertama, guru membimbing karena untuk membantu peserta didik guna menemukan potensinya, membantu mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan tugas-tugas perkembangan mereka sehingga nantinya akan membentuk peserta didik menjadi manusia yang ideal. Selanjutnya ada urgensi BK.
Yang pertama, upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi diri dan mencapai tugas perkembangannya. Yang kedua, proses perkembangan siswa tidak selalu berjalan mulus dan searah dengan potensi, harapan, dan nilai yang dianut. Perkembangan siswa dipengaruhi oleh lingkungan yang selalu menunjukkan perubahan. Yang selanjutnya adanya perlunya bimbingan dan pada siswa apabila perubahan lingkungan membawa mereka ke arah penyimpangan. Bimbingan konseling dapat membantu siswa mengembangkan potensinya dan memfasilitasi mereka untuk mencapai kompetensi kemandirian. Dan yang terakhir, bimbingan konseling merupakan bagian dari integral dari proses pendidikan, sehingga pada akhirnya tujuannya adalah mencapai pendidikan yang bermutu dan ideal. Pembahasan selanjutnya adalah kedudukan bimbingan konseling. Yang pertama, memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan layanan konseling di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan, menyusun, mengelola, serta menafsirkan data yang kemudian dapat dipergunakan oleh semua staf bimbingan di sekolah. Yang ketiga, memilih dan menggunakan sebagai instrumen psikologis untuk memperoleh berbagai informasi mengenai bakat khusus, minat, kepribadian, dan intelijensi untuk masing-masing siswa. Yang keempat, melaksanakan bimbingan kelompok maupun bimbingan individual. Yang kelima, mengumpulkan, menyusun, dan mempergunakan informasi tentang berbagai permasalahan pendidikan, pekerjaan, jabatan, atau karir yang dibutuhkan oleh guru bidang studi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, BK menerima tuntutan atau layanan orang tua wali murid yang ingin mengadakan konsultasi tentang anak-anaknya. Selanjutnya ada 3 wilayah dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, wilayah manajemen dan kepemimpinan. Merupakan wilayah ini meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijakan, serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan dan manajemen sekolah. Yang kedua ada wilayah pembelajaran yang mendidik. Wilayah ini mencakup semua pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran. Yang terakhir ada wilayah bimbingan dan konseling. Wilayah ini mencakup pada pelayanan kepada siswa agar siswa dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan tahap-tahap perkembangannya. Selanjutnya ada keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Guru dan konselor bergerak pada pendidikan formal untuk pencapaian pendidikan nasional dengan pelayanan pembelajaran melalui mata pelajaran yang memandirikan kemampuan penguasaan bidang studi dan masalah-masalahnya dengan hubungan kerja alih referal. Keterkaitan antara guru dan konselor yaitu guru sebagai pelaksana pengajaran serta bertanggung jawab memberikan informasi tentang siswa untuk kepentingan bimbingan dan konseling. Sedangkan konselor adalah pelaksana utama yang mengkoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya ada asas-asas dalam BK. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Di dalam asas ini, konselor wajib menjaga kerahasiaan data dari kliennya. Yang kedua, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Adalah asas yang tidak mengandung unsur-unsur kepaksaan. Yang selanjutnya ada asas keterbukaan, yaitu asas di mana konselor dan kliennya bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah. Ada asas kemandirian, asas kekinian, yaitu asas bimbingan yang menghendaki agar objek sasaran layanan BK ialah permasalahan peserta didik dalam kondisi masa sekarang. Selanjutnya ada asas kedinamisan, yaitu usaha pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri kliennya, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Yang terakhir ada asas keterpaduan. Pembahasan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, artinya BK melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Selanjutnya ada prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, artinya BK berusaha dengan hal-hal yang mencangkut pengaruh kondisi, mental, atau
visus individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah maupun di sekolah. Dan yang menjadi faktor timbulnya masalah pada individu adalah kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang ketiga ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, artinya bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Yang terakhir ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. Artinya, BK harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Selanjutnya ada bahasan tentang tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling secara umum adalah agar kliennya dapat menemukan dirinya, mengenal dirinya, dan mampu merencanakan masa depan untuk membantu para peserta didik dalam mencapai tujuan perkembangannya dengan optimal sesuai dengan tahap perkembangan yang dimilikinya, serta seperti kemampuan dasar yang dimiliki dan bakatnya. Selanjutnya ada fungsi dari bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu siswa agar mampu cepat beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada peserta didik untuk mengetahui dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa baik dalam belajar maupun permasalahan keluarga, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan baik. Untuk orientasi bimbingan dan konseling sendiri merupakan pusat perhatian seorang konselor terhadap kliennya pada saat proses pelayanan konseling. Terdapat 3 macam orientasi bimbingan konseling, yaitu orientasi perorangan atau sebuah orientasi individual adalah suatu bentuk layanan konseling yang fokus pelayanan konselornya merupakan setiap individu ada. Yang kedua ada orientasi perkembangan merupakan bentuk layanan bimbingan konseling yang fokus pelayanan konselornya adalah kepentingan perkembangan yang ada dalam individu. Dan yang terakhir ada orientasi permasalahan adalah bentuk layanan konseling yang mencegah pengetasan permasalahan agar individu dapat terhindar dari beban dalam dirinya. Selanjutnya ada bantuan yang pernah saya berikan kepada orang lain. Yang pertama, saya pernah membantu teman saya yang sedang ada permasalahan keluarganya atau permasalahan pribadinya yang membuat dirinya hampir stres. Dengan mendengarkan keluh kesahnya dan membantunya memberikan sedikit motivasi atau sedikit pemahaman tentang apa yang harus dilakukan, sehingga bebannya sedikit terangkat dengan bercerita. Yang kedua, saya pernah menjadi penengah saat kedua teman saya sedang ada pertikaian. Yang dapat saya lakukan adalah menyelesaikannya dengan menggunakan pendekatan personal. Kedua contoh bantuan tersebut termasuk bimbingan karena merupakan sebuah proses bantuan yang diberikan kepada individu dalam rangka untuk memecahkan, mengarahkan, dan menghadapi suatu permasalahan melalui pendekatan personal. Terakhir, soal nomor 3, semua guru harus memahami tujuan, fungsi, orientasi, dan asas BK untuk dapat melayani peserta didik sebaik-baiknya. Yang pertama ada gambaran penerapan tujuan BK kepada peserta didik. Adalah guru dapat membantu siswa yang kesulitan dalam menemukan potensi dalam dirinya agar mampu menemukan minat dan bakatnya untuk mengembangkan diri agar lebih baik lagi. Yang kedua, gambaran penerapan fungsi BK. Guru dapat melakukan salah satu fungsi BK yaitu dengan fungsi pencegahan. Berbagai upaya pencegahan agar tidak terjadi permasalahan yang timbul pada diri peserta didik yang dapat menyebabkan disorientasi perilaku. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti menyosialisasikan untuk selalu berperilaku tertib sesuai aturan yang berlaku dan menyosialisasikan sanksi yang akan diperoleh apabila melanggarnya. Yang ketiga ada gambaran penerapan orientasi BK. Guru dapat berfokus pada orientasi permasalahan yang dapat dihadapi peserta didik. Peran guru adalah membantu peserta didik untuk mampu melalui setiap permasalahannya agar tidak menjadi beban yang dapat mengganggu kegiatan belajar siswa.
Dan yang terakhir, gambaran penerapan asas pada bimbingan konseling. Penerapan salah satu asas BK pada peserta didik yaitu asas kerahasiaan. Guru dapat mengupayakan penuh untuk selalu merahasiakan semua permasalahan peserta didik agar siswa memiliki kepercayaan dan mau untuk membagi keluh kesahnya atau masalahnya kepada guru. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon koreksinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.